Oke, assalamualaikum sahabat teknisi semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan lagi sebuah tutorial servis ya buat teman-teman semua. Di sini saya bikin video yang sangat bermanfaat tentunya buat teman-teman karena banyak sekali ilmu yang bisa diambil teman-teman ya. Di sini saya akan bikin tutorial seputar elektronik ya. Sebenarnya di tempat kerja saya banyak sekali ya, tidak hanya memperbaiki kulkas, tapi televisi, kipas angin, power amplifier, AC ya. Itu bisa dilihat di pelang saya tuh ya di atas tuh. Jadi silahkan simak dan tonton ya teman-teman. Tapi di sini saya akan membahas seputar perbaikan kulkas ya teman-teman. Karena banyak kasus di perbaikan kulkas itu yaitu tidak bisa dingin ya. Dan sekaligus nanti saya akan menjawab komentar subscriber saya ya tentang menghidupkan kompresor ya. Dan di sini saya akan membahas tentang cara menghidupkan kompresor tanpa overload dan PTC ya. Jadi tanpa menggunakan ini ya. Jadi sebelum ke pembahasan di sini saya akan jelaskan dulu ya. Ini ada overload, ini ada PTC ya. Ini tidak ada tutupnya, walaupun tidak ada tutupnya tapi ini masih bagus ya teman-teman. Jadi kasus kulkas yang tidak dingin itu yaitu ada 4 faktor ya. Satu, karena kompresornya mati atau macet. Yang kedua, karena overloadnya putus. Ini. Jadi kalau ini putus, otomatis kulkas tidak dingin ya, karena kompresornya mati. Dan yang selanjutnya adalah PTC ya teman-teman. Kalau PTC ini rusak, di sini ada kayak semacam uang logam nih. Kalau ini udah pecah, itu pun bisa menyebabkan kompresor mati ya teman-teman. Biasanya di sini bunyi cetak-cetek teman-teman ya. Kalau di sini sudah rusak. Kalau misalkan di sininya udah parah rusaknya, maka kompresor tidak akan menyala ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah termostat ya teman-teman. Ini adalah termostat ya. Karena di kulkas pasti ada yang namanya termostat seperti ini ya. Mau showcase, kulkas 1 pintu ataupun 2 pintu ataupun freezer box ya, sama saja pasti dia menggunakan termostat seperti ini ya. Karena fungsi dari termostat ini untuk membaca suhu dingin ya teman-teman. Jika termostat ini sudah membaca suhu dingin, otomatis kulkas akan mati sendiri ya. Dan jika dinginnya sudah berkurang, maka termostat ini akan berfungsi kembali ya. Nah, jadi kerusakan di termostat seperti ini yaitu ada 2 faktor ya. Bisa kulkas tidak mati-mati ya kalau ininya rusak. Bisa juga kulkas tidak mau hidup ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ciri-ciri kerusakan termostat adalah
bisa disebabkan karena adanya korosi ataupun sudah berkarat ya, ataupun di sininya bocor ya. Karena di sini ada cairan untuk mendeteksi dingin ya, cairan khusus dari pabriknya ya. Dan suhunya pun sudah ditentukan oleh pabriknya ya teman-teman. Jadi permasalahan kulkas yang tidak dingin yaitu satu karena kompresornya mati, yang ke satu. Yang kedua karena overloadnya yang ini putus ya. Cara mengetahui putusnya overload ini, teman-teman bisa ukur ya. Bisa diukur pakai tes fan, bisa pakai apometer bisa ya. Videonya sudah ada di video saya yang sebelumnya ya, cara mengukurnya silahkan ditonton saja. Dan kerusakan dari PTC ini, jika kulkas tidak dingin ya teman-teman, kalian bisa juga mengukurnya sama ya. Untuk mengukurnya ada di video saya juga ya. Silahkan ditonton saja ya. Kalau ininya yang rusak, kulkas tidak dingin. Dan kalau ininya juga rusak, sama saja kulkas tidak dingin ya teman-teman. Jadi seperti itu cara pembahasan kulkas yang tidak dingin ya. Bisa dicek antara kompresor, overload, PTC, dan juga termostat ya. Ini terjadi di kulkas yang satu pintu ya teman-teman. Kalau yang dua pintu lain lagi ya, karena ada alat sensor tambahan ya, nanti akan saya bahas juga di lain video. Makanya buat teman-teman silahkan tonton saja terus video-video saya seputar perbaikan servis elektronik ya. Oke teman-teman, langsung ke pembahasan ya. Nah teman-teman, di sini ada 3 kompresor kulkas ya, bisa dilihat teman-teman, ini ketiganya berbeda-beda ya. Tuh. Di sini ada PTC yang tadi udah saya jelaskan, di sini ada overload dan posisinya di atas ya. Dan yang kedua di sini juga ada overload, dan di sini ada PTC ya. Jadi overloadnya adanya di bawah ya teman-teman. Dan yang ketiga di sini PTC-nya sama di bawah, cuman overloadnya yang seperti ini ya. Jadi di sini saya akan bahas, kemarin juga sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi kalau di sininya rusak atau putus seperti saya tadi jelaskan, maka kompresor ini tidak akan bisa menyala ya. Karena di sini putus. Dan overload seperti ini di setiap kompresor yaitu menggunakan overload yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu ya. Mungkin dua saja antara ini dan ini ya. Ini udah gak usah dulu karena sama, ini ada posisinya ada di atas ya untuk kamennya ya. Nah, dan di kompresor ini ada 3 kaki ya. Sebentar saya buka dulu. Jadi cara ngebukanya gampang, cukup dicongkel saja ya.
Nah, di sini ada 3 kaki ya teman-teman. Nah, cara membaca kakinya ini biasanya tertera di bodi kompresornya ya. Karena di sini kompresor lama ya. Tuh, gelap lagi. Jadi di sini tidak ada. Coba di sini nih. Nah, di sini tertera ya untuk kakinya yaitu common motor ya, ada C, M sama S ya. Jadi C common, M motor, dan S starting atau running ya. Kalau M adalah running ya. Bentar. Nih. Jadi teman-teman bisa membacanya di nameplate itu ya. Ada C, kan? Ada C, M sama S ya. Jadi C untuk common, M untuk motor, dan S untuk starting ya. Bisa juga kebanyakan teknisi menyebutnya CSR ya, atau common, starting, dan running ya. Di sini ditulisnya M ya. Bukan running, bukan R, tapi M berarti motor ya. Sama saja running. Running itu berjalan ya. Nah, dan di sini saya akan jelaskan ya buat teman-teman. Di sini kan ada 3 kaki ya. Tadi posisi overload seperti ini ya. Dan bisa teman-teman perhatikan kalau misalkan alat ini rusak, teman-teman bisa menghidupkannya cukup menggunakan kabel seperti ini ya. Ini 3 kabel nih. Nanti saya akan praktekkan, tapi saya akan jelaskan dulu ya. Jadi jangan sampai salah cara menghidupkannya dengan 3 kabel ini ya. Jadi di setiap kompresor teman-teman harus tahu dulu mana common, running, dan juga starting ya. Cuman saya kasih singkat saja, kebanyakan ya bagian running ada di sebelah sini ya. Ini nih. Kalau kita hadap-hadapan ada di sebelah kanan ya teman-teman. Untuk M atau untuk motornya. Walaupun kompresornya seperti ini ya yang terbalik nih. Ini kan posisinya terbalik nih. Overload ada di bawah dan PTC ada di atas ya. Nih. Ini sama saja ya. Posisi motornya atau runningnya ada di sebelah kanan ya kalau kita hadap-hadapan. Dan di sini juga ada satu lagi. Nih. Ini ada juga di sebelah kanan ya teman-teman. Jadi yang sebelah kiri di sini adalah starting ya teman-teman. Atau untuk menghidupkan sementara ya. Nah, jadi sampai di sini teman-teman udah paham ya. Tadi mana C, mana M, dan S ya. Jadi langsung saja kita praktekkan seperti ini ya. Di sini ada 3 kabel nih. Jadi saya tidak menggunakan alat ini ya teman-teman nih. Ini colokannya nih. Jadi kalau misalkan teman-teman gak bawa alat ukur ya, gak bawa test pen ataupun gak bawa tapometer ya, cukup dengan 3 kabel seperti ini ya untuk mengecek kompresor yang
tidak hidup ya. Jadi nanti di akhir video akan saya jawab pertanyaan subscriber saya ya, tentang apakah bisa antara running dan starting pakai saklar ya. Jadi di sini akan saya praktekkan dulu. Jadi seperti ini teman-teman caranya. Yang satu kabel ini cuma dicolokkan ke sini. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya, tadi udah saya bahas. Ini masuknya ke bagian motor ya, atau ke bagian M ya teman-teman di nameplate, atau bisa juga disebut dengan bagian running ya, atau jalan. Yang satu jangan sampai dicolok ke bagian starting ya, karena starting itu kalau di motor itu starter ya, buat jalan awal ya. Ini sudah nyolok ke bagian motor ya. Nih. Dan yang satunya lagi ini dicolokkan ke bagian common ya. Nah, ini common bagian atas ya, untuk bagian overload ya. Dan di sini untuk bagian PTC ini yang bawah, yang dua ini bagian overload ya. Sudah seperti ini. Jadi perhatikan jangan sampai kabelnya ngadu ya. Jangan sampai ada kabel yang nempel ya teman-teman. Paham ya? Nah sudah itu langsung saja kita colokkan ya, ini buat strikernya nih. Colokan. Dan langsung saja kita hubungkan sementara ke bagian starting ya. Nanti kompresor akan hidup ya teman-teman. Nih, udah hidup ya. Nanti saya akan cek kalau nggak kedengar di kamera. Mudah-mudahan bisa kedengar. Nanti saya akan coba presnya tutup. Ya, hidup ya teman-teman ya. Oh, udah hidup. Jadi seperti itu teman-teman, cara menghidupkan kompresor tanpa menggunakan overload dan PTC ya, untuk mengecek saja. Ini tidak bisa dipakai untuk selamanya ya. Ini cuma untuk pengetesan ya, cara seperti ini ya teman-teman. Di sini teman-teman, tadi penjelasannya seperti itu ya. Jadi penyebab kulkas yang tidak dingin bisa disebabkan karena tadi kompresor yang mati, terus overload yang putus, PTC yang rusak, ataupun termostat seperti ini yang rusak ya. Itu salah satunya. Tapi ada juga kulkas tidak dingin itu karena adanya kebocoran di pipa kulkasnya ya. Nanti akan saya bahas kembali di lain video ya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya ya. Bang, bisa nggak antara running dan starting pakai saklar? Jadi jawab pertanyaannya seperti itu ya. Jadi jawaban saya di sini tidak bisa ya. Mungkin ada suhu-suhu yang nonton bisa menjelaskan juga ya di komentar. Kenapa antara running dan starting tidak bisa pakai saklar? Karena di sini di sistem PTC ini
fungsinya ini otomatis ya teman-teman. Jadi antara starting dan running itu adalah hubungan sementara ya, seperti saya contohkan di tadi ya. Tadi sudah saya contohkan. Jadi jika PTCC ini udah panas, otomatis dia akan memutus ya antara running dan starting ya. Jika PTC ini udah panas, dia akan memutus otomatis ya. Jadi antara running dan starting tidak lagi terhubung teman-teman. Jadi seperti itu ya jawabannya. Kenapa antara running dan starting tidak bisa pakai saklar? Karena nih cara kerjanya di sini di dalam EPUB ini membaca ya teman-teman. Jika ini sudah mencapai suhu yang ditentukan, kalau termostat ini normal, dia akan memutus ke bagian overload ya. Jadi di sini sistemnya seperti saklar ya, on off. Kalau suhunya sudah mencapai, dia akan memutus. Jika suhunya udah rendah kembali, dia akan menyambung kembali ya di sistem termostat seperti ini ya. Sedangkan kalau pakai saklar, jika saklarnya di on, dia akan menyambung terus dan bisa kemungkinan menyebabkan kompresor mati ya atau konslet. Dan yang kedua, jika saklarnya di off, jika ini sudah menyambung kembali ya, maka antara starting dan running tidak akan bisa terhubung karena saklarnya di off. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu ya buat subscriber saya. Semoga menonton lagi di video yang ini ya. Jadi sistem kulkas itu adalah otomatis dengan menggunakan relay seperti ini ya, atau PTC seperti ini. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan mungkin juga bisa menjawab pertanyaan dari subscriber saya. Silahkan like, komen, dan subscribe ya, karena masih banyak ilmu-ilmu yang akan saya bagikan di tutorial video saya ya seputar perbaikan elektronik, yaitu kulkas, AC, televisi, speaker aktif, dan lain sebagainya ya, akan saya kupas tuntas untuk teman-teman yang ingin belajar perbaikan servis elektronik. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.